Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu virtual memory. Memori virtual sangat diperlukan pada dua kasus dalam mengeksekusi program-program besar yang mempunyai ukuran melebihi ukuran fisik daripada memori. Yang pertama adalah ruang memori utama prosesor tidak cukup untuk menjalankan program besar. Yang kedua adalah ukuran fisik memori utama dibiarkan kecil untuk mengurangi biaya walaupun prosesor mempunyai ruang memori logik yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya adalah proses ini dikenal sebagai swapping atau pertukaran, swap ya. Dalam sistem memori virtual, bila suatu program dieksekusi, pertukaran dilakukan setiap diperlukan pada suatu basis kontinu. Jadi dahulu ada kasus pertama bertanggung jawab untuk mempunyai memori virtual karena komputer pada waktu itu menawarkan ruang memori utama yang terbatas. Tetapi sekarang ruang memori disediakan oleh komputer karena itu kasus kedua yang merupakan alasan untuk mempunyai memori virtual. Di mana kasus yang kedua itu adalah ukuran fisik memori utamanya harus dibiarkan kecil untuk mengurangi biaya walaupun prosesor mempunyai ruang memori logik yang sangat besar. Kemudian karena penggunaan yang luas dalam beberapa bidang, program-program aplikasi sekarang lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Dalam sistem memori virtual, sistem operasi secara otomatis mengatur program-program yang panjang ini. Program ini dapat digunakan oleh pemakai sehingga pemakai dapat lebih besar daripada kapasitas fisik memori utama. Sistem operasi menyimpan semua program pada hard disk yang mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Dalam satu waktu hanya beberapa bagian program yang dibawa dari hard disk ke memori utama. Dan pada saat diperlukan bagian yang tidak berada dalam memori utama dikirim dari hard disk dan pada yang sama bagian dari suatu program yang berada dalam memori utama dikeluarkan sehingga proses pertukaran inilah yang kemudian dinamakan sebagai swapping. Ada beberapa metode yang digunakan untuk translasi alamat atau pemetaan. Tiga metode yang populer adalah associative mapping scheme, ada mapping by address scheme, dan segment map table scheme. Pada associative mapping scheme digunakan suatu memori khusus yang dikenal dengan associative memory atau content address memory. Setiap entry pada memori ini berisi alamat logika dan alamat fisik yang ekivalen. Pengalamatan memori ini dilakukan menggunakan alamat logika. Kemudian apa sih keuntungan memori virtual? Yang tentunya yang pertama adalah ukuran program tidak dibatasi oleh ukuran memori fisik. Kemudian pemakai tidak perlu mengestimasi alokasi memori. Alokasi memori dilakukan secara otomatis by system sesuai permintaan program. Kemudian yang ketiga adalah manual folding. Overlay dieliminasi untuk menjalankan program-program besar. Program dapat di-load dalam suatu area memori fisik karena program tidak menggunakan alamat fisik. Kemudian mekanisme memori virtual ini dia ada ruang alamat CPU atau rentang alamat valid yang dapat dibangkitkan oleh set instruksinya. Tentunya hal ini bergantung pada jumlah bit dalam register alamat memori yang menentukan ukuran maksimum dari ruang alamat-alamat tersebut. Alamat-alamat fisik merupakan lokasi-lokasi aktual dalam memori utama. Alamat logik adalah spesifikasi memori yang digunakan oleh CPU. Pada kebanyakan komputer, alamat memori dan alamat memori yang baik fisik atau logik adalah sama. Pada sistem memori virtual,
alamat logik yang berbeda dengan alamat-alamat fisik aktualnya. Alamat logika ini mempunyai dua bagian. Bagian pertama menentukan nomor modul program. Kemudian bagian kedua menyediakan offset atau nomor word pada modul program tersebut yang menghubungkan ke awal modul tersebut. Sebuah tabel diberikan dalam hardware untuk menunjukkan porsi bagaimana modul-modul atau program yang tersedia sekarang dalam memori utama itu diletakkan. Dari sini kita akan mengenal tentang paging, yaitu alokasi memori fisik dibagi menjadi page frame yang ukurannya tetap, di mana sejumlah page program disimpan dengan merekam informasi pada sebuah page table. Setiap proses mempunyai page table sendiri dengan yang secara khas tersimpan pada memori utama, dan pada atau page table menyimpan lokasi fisik masing-masing virtual page proses. Page memory virtual ukurannya sama dengan page memory fisik. Memori proses yang dibagi menjadi page-page ukuran seperti ini dihasilkan dalam fragmentasi internal potensial ketika page terakhir disalin ke memori. Proses sebenarnya tidak dapat menggunakan page frame keseluruhan, tetapi tidak ada proses lain yang bisa menggunakannya. Ini adalah contoh paging dengan memori yang sangat besar. Di situ dapat kita lihat bahwa terdapat page, kemudian dia terdapat biner daripada ruang penyimpanan, dan data bisa disalurkan ke alamat memori utama. Kemudian kita bisa melihat ruang alamat program di situ, kemudian ada page table, kemudian ada alamat virtual, di mana alamat virtual ini dia menyimpan tentang 4 bit hold value key. Kemudian ada alamat fisik daripada memori itu sendiri. Kemudian pada memori ada terdapat memori asosiatif dan segmentasi. Memori asosiatif dikenal sebagai content address memory atau CAM. Dia berbeda dengan memori lainnya seperti RAM, ROM, disk, dan yang lainnya yang alamiah dalam pengaksesan pembacaan isi memori tersebut. Pada memori lain, alamat diberikan secara input sebagai input untuk pembacaan suatu lokasi. Pada kasus memori asosiatif, biasanya suatu bagian dari isi atau semua isi digunakan untuk pengaksesan isi, diberikan sebuah argumen sebagai input. Memory cache dapat mencari dan melaporkan apakah dia mempunyai argumen ini dalam suatu lokasi. Kemudian ada segmentasi. Walaupun ukuran metode yang paling umum dikenal adalah paging, paging bukan satu-satunya cara untuk mengimplementasikan memori virtual. Metode yang kedua yang digunakan oleh beberapa sistem adalah segmentasi. Segmentasi merupakan pembagian ruang alamat virtual menjadi sama, page ukurannya tetap, dan ruang alamat fisik menjadi page frame yang ukurannya sama. Ruang alamat virtual dibagi menjadi alamat logik, unit-unit variabel length, atau segmen-segmen. Memori fisik sebenarnya tidak dibagi atau dipartisi menjadi apapun bila sebuah segmen perlu disalin ke memori fisik. Sistem operasi hanya mencari suatu bagian memori yang bebas yang cukup besar untuk menyimpan semua segmen. Sehingga setiap segmen mempunyai sebuah alamat BOS yang mengindikasikan di mana dia ditempatkan di dalam memori, dan sebuah bound limit yang mengindikasikan ukurannya. Masing-masing program terdiri atas multisegmen yang sekarang mempunyai sebuah segmen table bersama sebagai pengganti sebuah page table.
Segmen table ini merupakan kumpulan sederhana dari pasangan base atau bond untuk setiap segmennya. Akses memori diterjemahkan oleh penyediaan sebuah nomor segmen dan sebuah offset dalam segmen. Sehingga apabila diperlukan pengecekan error, dapat dilakukan untuk menjamin offset berada dalam bond yang diinginkan. Jika dia ada, maka nilai base segmen tersebut ditambahkan ke offset yang menghasilkan alamat fisik aktual karena paging berdasarkan pada sebuah blok ukuran tetap dan segmentasi berdasarkan pada logical block. Maka lebih mudah menggunakan segmentasi ini untuk keperluan proteksi dan saring. Misalnya, ruang alamat virtual dapat dibagi menjadi code segmen, sebuah data segmen, sebuah stack segmen, dan sebuah simbol tabel segmen, masing-masing dengan ukuran yang berbeda. Lebih mudah mengatakan saya ingin melakukan share semua data saya sehingga semua data segmen saya dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian mengatakan oke, di mana page-page data saya berada sekarang bahwa saya telah menemukan 4 page tersebut. Dan mari membuat 3 page dapat diakses tetapi hanya setengah dari page yang keempat yang dapat diakses. Seperti halnya dengan paging, segmentasi ini menderita karena fragmentasi. Paging membuat fragmentasi internal karena sebuah page dapat ditempatkan pada sebuah proses yang tidak diperlukan frame secara keseluruhan. Pada sisi lain, segmentasi menderita karena fragmentasi eksternal, bongkahan-bongkahan bebas yang berada dalam memori menjadi terpecah belah. Pada akhirnya terdapat banyak bongkahan kecil, tetapi tidak cukup besar untuk menyimpan segmen keseluruhan. Perbedaan antara fragmentasi eksternal dan internal adalah bahwa dengan fragmentasi eksternal, ruang memori total yang cukup dapat tetap berada untuk alokasi sebuah proses, tetapi ruang ini tidak berurutan. Pada fragmentasi internal, memori sederhana tidak tersedia karena sistem mempunyai memori yang dialokasikan banyak untuk suatu proses yang diperlukan. Untuk mengatasi fragmentasi eksternal, proses menggunakan beberapa sort dari Gerbag collection. Jadi misalnya paging itu adalah kita ibaratkan sebagai kotak-kotak ya. Jadi misalnya datanya sedikit, maka banyak terdapat ruang-ruang yang sayang atau yang tidak terpakai. Bayangkan ketika kalian menaruh hanya satu kotak, kotak nasi misalnya hanya diisi lauk satu, kan banyak yang kosong. Bila mana kita menaruh satu kotak nasi itu ada nasi, lauk, kemudian sayurnya mungkin berupa sayur ini yang bukan ada kuahnya gitu. Kemudian kita bisa menaruh buah dalam satu kotak itu akan menjadi lebih efisien. Tetapi kalaupun kita hanya membawa satu kotak, banyak sekali ruang atau space yang kosong dari kotak yang kita bawa. Mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini tentang apa itu memori virtual dan bagaimana teman-teman bisa melihat kenyataan bahwa ternyata komputer juga memerlukan memori virtual untuk bisa menjalankan program yang sangat besar. Untuk itu jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha agar apa yang Anda ikhtiarkan semua bisa tercapai. Cukup sekian pertemuan ini dari saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.